Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat. Maka bapak-bapak terus belajar, walaupun kita disebut remako, remaja, enggak apa-apa. Alhamdulillah, gitu ya. Dan betul sekali, tidak ada saat kecuali kita bersyukur dan bersyukur, gitu. Bersyukur karena sehat merupakan bagian dari nikmat yang besar setelah iman, Islam, sehat, gitu. Maka tadi pun sampaikan, ketika sehat makan pun nikmat. Kalau ada orang yang tahajud sampai 8 rakaat bagus busuk, dia istighfar sampai nangis, bagus ya, bagus. Sendirian dia, tapi gak kuat, dia foto bikin status. Alhamdulillah malam tadi bisa sholat tahajud 8 dan sampai nangis yang dosa. Jadi orang lain tahu ini sebetulnya mengganggu juga, mengganggu bahwa ada keinginan orang lain tahu, apalagi di grup, di share dan tidak ada yang lain. Lihat deh, ya sudah di share, sudah ada yang lain, tapi rugi ya. Insya Allah kalau amal sesembunyi apapun kita lakukan betul-betul hanya karena Allah, kalau Allah menghendaki maka orang lain pun akan diberikan oleh Allah. Bagaimana aja caranya Allah? Bapak Ibu kita tahu ada perempuan mencari air buat anaknya dan dirinya juga, bolak-balik sopak marwah 7 kali dan gak dapat itu airnya. Dapatnya ternyata anaknya yang tadi mau dikasih air. Itulah syariatnya, ya, kakinya ke tanah lalu ada pemesan air. Itu waktu dia nyari air udah ada belum HP? Diupload ke? Udah kan? Tapi nyampe tidak kisahnya Siti Hajar. Dapat apa disampaikan? Oh, ada perempuan yang hebat. Dia semangat, tidak hanya menyerahkan kepada Allah, ya Allah, ini air udah habis, ini gak ada makanan, suami gak ada, Ibrahim, gitu. Tapi dia kerja dia, dan kerja itu bukan asal-asalan. 7 itu menunjukkan banyak, dan tidak didapatkan karena walaupun usaha mendapatkan rezeki bukan karena usaha itu hakikatnya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nyampe ke kita kisahnya, yaitu Siti Hajar. Nah, kembali yang ini bahwa apapun yang kita kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pertanyaannya, yang dikerjakan yang akan mendapatkan balasan dari Allah, yang bagaimana gedenya, yang bagaimana banyaknya, itu pekerjaan, itu amal yang akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Ternyata Allah jawab melalui surah Az-Zalzalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Maka siapa yang beramal seberat darah, seberat telur semut, supaya Bapak Ibu tidak disajikan dengan yang abstrak, gitu. Supaya sademan seberat biji sawi, seberat atom, berarti nyali teh, bukan mana teh. Tapi ada mengatakan supaya konkret seberat telur semut. Bapak tahu semut? Telurnya
Gede mana? Telurnya semut. Nah, telurnya yang umumnya kita tahu warnanya ada apa? Putih. Nah, itu tanda itu. Siapa yang beramal kebaikan seberat itu, maka dia melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Berarti kalau Pak Agus Rangga memberikan bala-bala satu, gede mana dengan semut? Wah, gede banget. Jangan dianggap sepele. Punya hiji ngarepek. Ini gede. Ini yang ditimbang ini sebesar. Kalau semut ini bala-bala, apalagi baca ngasih bakso satu mangkok, ini gede. Sedikit juga ada. Untuk siapa ketika orang melaksanakan kebaikan itu? Allah jawab dalam surah Al-Jasiyah, "Man amila sholihan," paling mesti siapa yang beramal kebaikan, siapa yang mengerjakan kebaikan, paling nafsi, maka untuk dirinya. Untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kira-kira Pak, kalau ngasih ke diri dengan ngasih ke orang lain, kita akan bagus ngasih ke siapa? Ke diri pasti. Misalnya, mohon maaf Pak Agus Rangga, ada pakaian 3, Pak Agus kasihin ya orang lain, tapi Pak Agus juga boleh ngambil. Hari ini pakaian belum dipakai, ada Rabbani, pakai setiap plastik, masih ada harganya, belum dipakai, bagus. Gitu. Yang satu lagi udah dipakai, ini paling 1 bulan kan, masih bagus. Gitu. Yang satu udah 2 tahun dipakai. Gitu. Nah ini yang belum dipakai, pakai 1 bulan, 1 tahun. Silakan, bagus kasih, bagus boleh kasih, ambil ini. Kira-kira bagus ambil yang mana? Yang bagus masih atau yang biasa atau yang agak jelek? Wah, udah iya mas, pasti L. Wah, udah ini. Iya mah, iya mah kalau itu nanti. Nah, nanti diri mah yang bagus. Berarti amalnya untuk diri mah harusnya yang bagus. Jangan asal-asalan. Tapi ini kan kembali kepada tauhid, keyakinan itu. Kita kadang-kadang tidak nyangka amal biasanya padahal itu untuk kita, masya Allah, dan itu akan membantu sampai meninggal, sampai dikubur, sampai menuju Allah. Itu amal. Karena yang kita usahakan mati-matian untuk meraih harta benda, harta untuk keluarga, itu harta. Begitu meninggal, mayit diiringi dengan 3 hal. Yang bakul mayita salah satu, mengikuti mayit 3. Pertama yang mengikuti itu hartanya, keluarganya, amalnya. Begitu dikuburkan, si mayit sudah dikubur, maka hartanya pulang lagi, keluarganya pulang lagi, yang membarengi terus amal. Jadi kayaknya amal kan akan membarengi terus, harus ini yang lebih kita perhatikan, karena ini amal gitu. Kalaupun kita baik untuk mencari nafkah, niatan jadi amal juga. Kita perhatian kepada keluarga, bagian dari amal. Terus amal, karena amal itu yang akan membarengi terus. Bahkan dalam satu keterangan itu begitu orang dikubur, ini kan keyakinan dikubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur kan. Sehingga Bapak kalau yang sebelum suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika dari jahannam wa min adabil qabri. Berarti ada keyakinan ke sana. Maka ada orang yang ketika sudah dikubur didatangi seseorang. Kalau Bapak laki-laki yang ganteng datangnya, yang ganteng terus wangi, dikubur sedang sendirian, ada yang datang nggak kenal tapi ganteng wangi, maka ini siapa ini? Maka sempat nanya, man anta, siapa kau? Siapa kau? Aku akan bareng dengan kau terus dengan senang hati. Kasep, ganteng, wangi,
aku akan terus bareng dengan engkau karena aku adalah amal baikmu, amal baik. Jadi menjelma amal baik itu laki-laki ganteng, cakep, wangi. Ada lagi mayit udah dikubur didatangi oleh orang yang jelek, bau, jelek. Siapa ini? Terus bau lagi, nggak kenal. Naik sama man anta, siapa kau? Aku akan bareng dengan apa-apaan bareng besar. Oh nggak bisa, aku akan bareng terus dengan karena aku adalah amal jelekmu. Nah gitu. Jadi ini akan mengalami semuanya begitu. Yang mudah-mudahan ini bagian yang kita lakukan pada hari ini, itu kita sedang jihad ya, sedang jihad ngaji hari lanjut dengan besok bukan jihad, Senin ngaji hari Senin karena jihad pas gitu. Kemarin saya di Sadang Sari itu nggak bisa jihad, jitu saya hari Sabtu jihad POJ mah. Ini bagian dari amal yang nanti mudah-mudahan kita satu saat itu datangi orang yang cakep, yang wangi ini. Dan ini bumi akan menyampaikan beritanya. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi bumi teh yang kita berada di punggung bumi ini, berjalan duduk di punggung bumi, ternyata bumi comel, nanti mah akan ngomong. Dia yang begini-begini, berarti kalau ini informasi menggembirakan. Ini pada hari Ahad 24 Sofar 10 ini hari itu dia beramal ngaji, dia disampaikan oleh bumi. Tapi yang kurang enak bagus juga nyampe ke pada hari orang ini nih ngobrolin tadi ngobrolin seseorang ngomongin batu, comel, mau bumi tahu nggak tahu bumi itu. Gitu. Jadi kalau bapak ibu mau bermaksiat, usahakan jangan di bumi. Di mana? Bumi mah tadi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, menyampaikan beritanya. Apapun yang dikerjakan itu disampaikan ke bumi. Ini itu. Maka tuh hati-hati di bumi nanti bumi menyampaikan. Nah untuk itu ini keyakinan kita untuk terus ya, untuk terus beramal. Berikutnya Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dhar. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ditanya Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Rasul menjawab, qala al-iman billah. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, di jalan itu. Jadi yang pertama, amal yang paling utama itu iman kepada Allah. Di sini mah iman teh dikategorikan amal, sehingga amal yang paling utama iman. Bahkan amal-amal yang lain diterima tidaknya tergantung amal ini iman. Pertanyaannya, kalau kita punya teman atau kenalan atau siapa non muslim, ada nggak orang non muslim yang dermawan? Ada kan? Ada nggak non muslim yang akhlaknya kelihatan baik? Ada. Tapi dia nggak beriman dan non muslim, maka sia-sia amal. Karena iman, hebatnya iman dalam kitab ini, bagaimana pahala iman? Jazakuhu al-khuludu fil jannah. Iman itu yang disebut tadi amal yang paling utama,
balasannya adalah kekal di surga. Itu iman. Jadi iman balasannya kekal di surga. Tidak ada yang bisa begitu kecuali amalan iman kepada Allah. Gitu. Maka dalam sebuah hadis, kita baca sama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulun nar. La yadkhulun nar. Man kana bi qalbihi bil qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Rasul mengatakan tidak akan masuk neraka. Layak guluna tidak akan masuk neraka. Maksudnya tidak akan masuk neraka secara kekal. Mau akan neraka abadi. Siapa? Orang yang dalam hatinya punya iman, walaupun seberat telur semut tadi. Sedikit. Jadi amal nggak ada iman, maka orang tersebut tidak akan abadi di neraka. Satu saat kalaupun disiksa nanti akan diangkat. Maka pantas dalam satu hadis digambarkan orang yang paling lama di neraka paling lama, maka dia pun ke surga paling akhir. Paling lama di neraka paling lama, maka dia terakhir ke surga. Allah bilang, udkhulil jannah. Masuk surga, udah diangkat, masuk surga. Dia masuk surga. Begitu masuk surga, masuknya, ya Allah, surga penuh. Terakhir betul. Terakhir surga penuh. Rasul senyum dengan jawaban itu orang. Surga penuh. Langsung setelah masuk, kamu akan mendapatkan kapling tanahnya 11 kali bumi ini. Bukan POJ kali 2 hektar. Oh, 4 hektar. Ini bukan 4 hektar. 4 hektar 11 kali bumi ini. Coba. Bumi kan 7 benua. Dia 11 kali. Bahkan dalam tafsir Sawi sempat Nabi Musa nanya, ya Rob, ya Tuhanku, apa yang akan didapatkan fasilitas orang yang paling rendah kedudukannya di surga? Paling rendah kedudukannya di surga, paling rendah. Maka dia mengatakan, tahu kamu raja dunia? Ya tahu kan raja dunia. Lainnya misalnya Raja Salman di Saudi, karena pengen anaknya. Terus kalaupun di Brunei, Raja Sultan Hasan Bolkiah, kumaha apa kekayaannya, raja, kumaha fasilitasnya, segala ada. Nah, dia yang paling rendah akan mendapatkan kehebatan fasilitas yang diberikan kepada raja dunia plus 10 kali tina eta. Jadi sudah tahu Pangeran Salman kos itu tambah lagi 10 kali lipat tina eta. Eta paling rendah kedudukan penghuni surga. Nah, eta mah itu kan hebat surga. Iya karena surga atau mau cek kan. Pak itu. Maka itu akan didapat kalau iman. Maka bersyukur kita kepada Allah. Nikmat yang paling besar iman. Ada orang zaman Nabi melihat Nabi, kumaha gantengnya Nabi, kumaha kesolehannya Nabi, paling soleh, akhlaknya paling baik. Yang disampaikan Nabi berarti materi yang paling baik, pokoknya paling itu orang menerima. Dan dia bisa melihat mukjizat Nabi diperlihatkan nanti gitu. Tapi tidak iman pada Nabi. Zaman Nabi melihat mukjizat, melihat bagaimana Nabi ganteng, melihat bagaimana Nabi akhlaknya yang kami sampaikan
pasti materi yang terbaik. Tapi dari iman aja kita mah 14 abad dari ngali Nabi, dari ngali dia gimana ya Allah itu anugerah. Model Abu Jahal, Abu Jahal kan bukan Nabi. Abu Jahal mendengar nasihat Nabi. Abu Jahal melihat mujizat Nabi, melihat mengalami di tapi dari iman berarti mahal iman tadi. Ya Allah, nah ini iman. Yang keduanya jihad di jalannya, jihad. Nah, kita sekarang sedang jihad, benar nggak Pak? Tadi ngaji hari ahad jihad. Tapi kalau jihad harus di jalan Allah, jangan di jalan taklid gitu. Mabok kan di jalan taklid, tak kalian jihad ya teman, harus sama. Dan Islam jadi teroris gitu. Jadi perbuatan kos itu jadi Islam corek gitu. Enggak, etama mabok di jalan taklid, di jalan hil, salah. Kudu di jalan Allah kita berjihad. Fisabilillah di jalan Allah. Berikutnya nanya lagi Abu Dar setelah jawaban iman, jihad, ayuriko abdol. Kalaupun ada istilah hamba sahaya yang model bagaimana yang lebih utama. Kalaupun merdekakan hamba sahaya, ayuriko abdol, mana yang paling utama? Hamba sahaya kalau kita merdekakan. Qala Rasul jawab, an-usuha inda ahliha, yang paling disenangi oleh yang memilikinya, wa aksaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Jadi yang paling bagus paling abdol kalau kita memberi yang paling disenangi oleh pemiliknya dan yang paling mahal harga. Karena kita menyaah kan, kamu paling hebat. Kita belum, berarti satu saat kalau bapak sudah, ibu sudah bersetahun pernah memberi itu yang terbaik, itu hebat. Satu saat sebelum kita meninggal pernah memberikan, itu pernah memberikan yang mas kita senangi, ya harga. Maka kalau nanti di POJ pas kurban, orang kurban, harganya satu atau beda-beda. Sama, plot. Nah kalau kan misalnya ada yang iurannya 3,5 juta, yang iurannya 4 juta, yang melihat sapinya, ada yang 5 juta per orang. Nah satu sama ada rezeki, ya udah saya akan biar 5 juta, gitu. Ada yang paling disenangi gitu. Jangan ada ini kalau mau domba 5 juta, ini domba 4 juta, 3 juta, tapi ini juga masih bisa 2 juta. Udah 2 juta aja. Bukan jelek, tapi tidak paling abdol. Itu tapi tidak pernah 2 juta, sambil 100 juta, gitu. Tapi ini apa-apa, tapi tidak paling utama. Itu paling utama, iya gitu. Ini nih, yang kita senangi ini, dan ini yang paling mahal harganya. Waduh, ya kita mah satu saat mah mungkin kalaupun tidak gede ya, mungkin ngasih baju yang ini yang senangi, nah ini, oh ngasih ini, gitu. Nah gitu, pernah gitu. Terus nanya lagi, fakin lam'akal, kalau aku tidak melakukan itu, bagaimana Rasul? Aku belum siap kan, yang paling bagus kan. Ya udah, Rasul mengatakan, tu'inu soni'an autasna'u li ahram. Ya udah, kamu bantu orang yang bekerja, atau kamu bantu tolong orang yang tidak punya pekerjaan. Ini bagian dari kebaikan, gitu, amal, gitu. Ada yang sedang kerja, ya udah nggak bantuan, gitu, bantu, gitu. Misalnya ya saya kan, saya emang dia satu, kita pun ada santai, mana saya satu, itu bagus, nggak bantu. Atau ada orang nganggur, ya udah, gitu, saya mau ini, ya udah, saya punya ini, gitu. Bahkan ada yang mungkin bapak dapat seran, Pak Wisnu, ada orang yang pekerjaannya biasa minta
minta. Maka ada inspirasi bagus di dalam yang terima sakseranya. Akhirnya orang itu nggak kasih, tapi ngasih untuk jualan. Dia beli air, ya. Kalau waktu itu lihat kalau bukan air jadil bukan. Luar negeri ini mah belum nyampe ke sana. Air dua ini plastik gede seperti leo gitu, leo lah. Dua ini jual saja. Ya, aku jangan begitu. Kasih dua itu kalau 20 atau 48 ini saya kasih ini. Bahkan saya duluan beli. Dia yang kasih, dia beli duluan. Aku saya beli duluan. Akhirnya orang lain juga beli lagi tuh. Jadi merubah mindset yang tadinya begini, sakit, minta, sekarang dia jadi bekerja. Udah beres dia pun ternyata habis, ambilin lagi kue apa sok. Kamu jual ini. Jadi kalau kamu beli nanti karena dari uang hasilnya, nah ini beli di sini nih, nah airnya ini nih. Ini dia pedagang. Jadi pedagang dia. Kita mindsetnya rubah. Karena kan banyak yang minta. Luar biasa itu inspirasinya. Jadi dia berikan pekerjaan. Ini luar biasa ampun. Terakhirnya masih bertanya, ya Rasulullah, aro'aita indo'uktu anba'dil amal. Kalau aku lemah nggak bisa begitu, aku nggak bisa. Gimana Rasul? Takuku saroka anin nas fa'inna hasodako. Ya udah, kalau ini nggak bisa, itu nggak bisa, tahan. Kamu jangan berbuat jelek ke orang lain. Itu pun bagian dari kebaikan kamu. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, sekolah nggak bisa. Ya udah, kamu jangan berbuat jelek kepada orang lain. Tahan kejelekanmu dari manusia. Itu pun bagian dari kebaikan. Kan kita juga ada menyaksikan, ya, waktu bikin misalnya masjid ini VOC nggak nyumbang, enggak. Terus dia pun tenaganya nggak ikut, konsumsi nggak ngasih. Sekarang ente satu kali. Nah, kalau sudah ya nggak apa-apa. Kalau masih ingin kebaikan, udah kamu jangan jelek-jelekin masjid ini. Ya. Bawa spidol coret, sudah nggak itu, mau sakit gitu. Keran udah dipasang di depannya, gitu rusak deh. Udah diam, tangannya diamin gitu. Nah, soalnya ada lucu gitu. Ya kita itu rusak, gitu. Ngomong ini udah bagus, partner di mana-mana bagus gitu. Ini ngecek Agustus ini, bawa pilot. Ya, padahal ngecek di luar ada teh, nyumbang itu, konsumsi itu, bawa pilot. Versi Jack mania kita harus bersih air kos gitu. Maka pantas ada hadis ini, berarti ada orang berbuat baik ini tidak nggak rusak. Justru ketidakrusakannya itu bagian dari kebaikan. Ya. Para bapak jemaah sekalian yang terakhir, karena keimanan tauhid, Anak Mundir dalam sebuah hadis, Ubay bin Ka'ab, zaman Nabi, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seseorang yang aku tidak tahu seorang pun yang lebih jauh ke masjid daripada orang ini. Gitu. Zaman Nabi ada seseorang, diungkapkan oleh Abu Ubay bin Ka'ab, aku tidak tahu seorang pun yang lebih jauh daripada orang ini ke masjid. Paling jauh berarti wakana latuh tiuhu sholatun, tapi tidak pernah kelewat sholat berjamaah. Gitu. Ini paling jauh, tapi nggak pernah lewat berjamaah. Ya. Maka aku katakan kepadanya, karena jauh, lau istaroita imaron tarkubuhu bidolma wa pirondok. Seandainya kau membeli keledai supaya kamu bisa kendarai pada waktu malam isya gelap, subuh, lalu pada waktu siang panas. Ini
bisa digituin keledai pakai manfaat kita. Mending beli seandainya kau beli itu supaya membantu kamu. Maka dia menjawab, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak senang, tidak menggembirakan kepadaku rumahku dekat masjid. Enggak. Aku gak senang dekat masjid. Ya pakai kendaraan dia enggak. Saya pingin berjalan. Kenapa? Ini uridu anjuk tabali man saya ila masjid. Aku ingin ditulis perjalananku menuju masjid. Dalam hadis yang lain, ketika melangkah ke masjid dihapus dosa. Melangkah ke masjid diangkat derajatnya. Melangkah ke masjid ditulis kebaikan. Oke, tidak langsung ditulis kebaikan, dihapus dosa, diangkat derajat. Satu langkah, berapa langkah kita ke masjid tak? Coba. Dia ingin ditulis itu apa? Masya Allah. Terus sudah di masjid, terus ke masjid kan pulang. Warujui ida rojatu ila ahli. Dan aku ingin juga ditulis kembaliku menemui keluarga. Nanti Pak, satu sana, terus di sini satu hari. Kan pulang. Nah, kembali aku ke keluarga. Ditulis juga itu. Ditulis juga. Jadi berangkat, pulang ditulis. Rasul menjawab, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Allah telah menghimpun, mengumpulkan untukmu itu semua. Jadi Allah dinyatakan kamu akan dapat nilai berangkat, kamu akan dapat nilai kembali. Luar biasa. Jadi bahagia Pak. Bersyukur kepada Allah, ya Allah. Pak Allah, terima kasih ya Allah. Bapak jangan melihat amalnya, tapi ini kebaikan Allah. Karena kalau amal, melihat hanya amal, bisa bahaya. Saya ke masjid terus tuh, Pak Anu antara ke masjid datang. Jadi kita bersyukur, ya Allah, terima kasih. Kau yang memberikan kekuatan. Aku bisa ke masjid, apalagi yang 5 kali sehari, duhur, asar, hingga subuh. Kita bersyukur. Nampaknya Allahnya, makasih ya Allah. Jangan nampak amal, nampak kita yang bahaya. Nanti kita bisa jadi sombong. Nah gitu. Karena yang Allah berikan nikmat lahir batin, dohirnya kita taat, berjamaah 5 waktu, batinnya ke Allah. Gitu. Tidak mengadakan taat ini, tidak lupa kepada taat, tapi ke Allah. Karena Allah yang semuanya. Gitu. Dan yang paling akhir sekali Bapak, amal Rasul sebutkan 40 kebaikan di sini. Arba'una Islam disebutkan 40 kebaikan. Yang paling tinggi kebaikan nanti manihatul anzik, yaitu meminjamkan unta, meminjamkan kambing untuk diperah susunya. Ini hebatnya amal. Ada 40 macam. Tapi yang paling tinggi adalah meminjamkan unta, kambing untuk diperah susunya. Pak punya kambing kan? Enggak. Unta? Enggak. Ya udah, aku coba kita pinjemin mobil atau motor. Pak, saya perlu ini mau ke sana, tak motor saya pakai. Orangnya tahu kita ini nggak pakai. Bapak bahkan nggak usah ngambil bensinan, udah penuh. Itu hebatnya pinjemin. Pak, saya tidak perlu mau nikahin, nanti mobil kurang untuk keluarga saya kan. Dan Bapak ini udah saya. Itu dari segi yang pinjemin disiapin, tapi yang pinjamnya tahu diri nanti. Maksudnya sudah penuh, begitu pulang muni lebih kosong. Terus karena memang daerahnya lumayan banyak ini musim budak ini kotor, gitu. Itu di rumah lah. Makin nuhun Pak, mobil teh kotor, ditinggali, dengan kosong, gitu. Dan dia tahu kan kendaraan peleret sama jauh. Begitu pulang sudah ayam marani, daya kan toh. Jadi kita yang sekedar yang meminjamah, usahakan mulangin bersih, gitu. Keduanya penuhin, kan kita nggak bayar kan, dan dikasih cuma nggak bayar harus berapa per
misalnya nggak usah kita karena bensinnya aja ini udah. Nah, yang ketiga apa nih mah? Karena saya ke daerah kemarin tadi alhamdulillah ada wangi-wangi ini malangi. Itu Pak, itu dari segi yang pinjam. Tapi yang pinjamin mah nggak usah berharap begitu. Astagfirullah. Udah kita ketika ngasihin kotor itu amal lebih hebat lagi. Wah, gimana saya kan amal bersihin saya. Itu jangan. Udah kita kan berat. Minjem itu utama itu deh. Itu utama. Minjemin untuk diambil manfaatnya. Mudah-mudahan satu saat yang kita akan dicoba begitu. Paling utama minjemin. Kayaknya ini makan akhirat Pak. Maksudnya ya yang tak kelihatan kan di dunia enggak ini berarti kita tauhid kita percaya sama kita ya Allah. Sebagaimana tadi sahabat begitu. Jadi kepercayaan akhiratnya mereka tinggali akhirat itu sahabat-sahabat gitu. Bahkan ketika perang Uhud ada orang yang sudah mencium bau surga. Begitu mau berkecamuk Uhud berkecamuk ini nanti aduh asa wangi surga, ayo kita maju. Wangi surganya udah, kita belum, paling wangi asin orang. Wah, nikmat senang makan, enak lah ke dunia mah gitu. Kalau bisa Jumat, kebun jahe, tuh duriannya. Nah, jadi wangi surga mah. Kalaupun nanti Allah diberikan keistimewaan, begitu kita beres mau ke masjid, baru udah nyampe Pak Hadiman rumah, aduh dia bawa masjid ya, dalam surga. Nah itu tuh bagus ya, tapi bukan ini kita makan begitu mah kata-kata kita aja, tapi mah betul-betul bau surga ya. Maka semangat untuk itu. Nah, paling kita mah tadi baru sebatas wangi-wangi yang di dunia gitu kan. Misalnya, aduh kayaknya dia sari wangi ya, dari gitu. Ini bau surga belum. Itu saja yang saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit lagi dari kita menang. Mungkin dari Bapak ada yang menambahkan, ada yang mengoreksi karena memang kadang-kadang bicara tidak terasa. Terima kasih.